Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 216502031, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya merupakan peserta magang studi independen bersertifikat atau MSIB batch yang ke-6. Pada kali ini, saya akan menceritakan kegiatan saya selama mengikuti program MSIB. Program MSIB adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar program studi mereka melalui magang, proyek independen, pertukaran pelajaran, dan lain-lain. Program MSIB memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata di dunia kerja dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan industri. Selama program ini, saya mendapatkan kesempatan untuk magang di BTPN Syariah sebagai Social Media Officer. Kegiatan yang telah saya lakukan selama magang di BTPN Syariah sebagai Social Media Officer adalah: yang pertama, mendokumentasikan kegiatan pendampingan antara fasilitator dengan nasabah selama program magang berlangsung, dengan hasil berupa foto, video, dan narasi untuk dijadikan bahan konten channel Access to Market dan Access to Knowl. Yang kedua, melakukan pengumpulan dan validasi data produk nasabah di remote site atau area pendampingan fasilitator sesuai arahan tim daya, mentor, dan social media koordinator. Yang ketiga, membuat konten dalam bentuk poster, infografis, dan video singkat untuk kebutuhan promosi dan sosialisasi program Besti dan pasar daya. Setelah berbagai kegiatan yang telah saya lakukan selama menjalani magang sebagai Social Media Officer di BTPN Syariah sangat sesuai dengan minat saya yang saya inginkan, di mana saya merupakan salah satu mahasiswa manajemen yang memiliki konsentrasi di bidang sumber daya manusia. Contohnya seperti 1. Pengembangan karyawan. Dokumentasi ini melibatkan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan yang dilakukan fasilitator kepada nasabah. Hal ini selaras dengan pengembangan karyawan dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi dan hubungan kerja. Menangkap interaksi antara fasilitator dan nasabah membantu memahami dinamika hubungan kerja dan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua, analisis data sumber daya manusia. Pengumpulan dan validasi data produk mirip dengan analisis data karyawan, di mana akurasi dan keandalan data sangat penting. Kemudian, manajemen proyek. Kegiatan ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas yang relevan dengan manajemen proyek, seperti pengumpulan data lapangan dan koordinasi dengan tim yang berbeda. Kemudian, komunikasi internal dan eksternal. Pembuatan konten promosi membantu dalam memahami strategi komunikasi yang efektif, baik untuk audiens internal maupun eksternal. Kemudian, branding dan identitas perusahaan. Konten yang dibuat berkontribusi pada upaya branding dan membangun identitas program yang relevan dengan konsep branding dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian, pelatihan dan pengembangan. Membuat materi promosi dan sosialisasi mirip dengan pengembangan materi pelatihan untuk karyawan, di mana penyampaian informasi yang jelas dan menarik itu sangat penting. Setelah menjalani magang selama 1 semester, banyak manfaat yang saya peroleh dari mengikuti program MSIB ini. Seperti yang pertama, penerapan teori ke praktik. Program MSIB ini memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori manajemen yang telah dipelajari di kelas ke situasi nyata, seperti dalam magang atau proyek lapangan. Yang kedua, pengembangan keterampilan teknis. Kegiatan seperti dokumentasi, pengumpulan data, dan pembuatan konten promosi meningkatkan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk analisis data, komunikasi, dan manajemen proyek. Yang ketiga, magang dan proyek lapangan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja yang membantu mereka memahami dinamika organisasi dan praktik manajemen SDM di lapangan. Keempat, manajemen waktu dan proyek. Mengelola berbagai tugas dan proyek dalam program MSIB ini membantu mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan proyek. Yang kelima, kemampuan adaptasi.
menghadapi situasi dan lingkungan kerja yang berbeda, membantu mengembangkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. Kemudian, kreativitas dan inovasi. Terlibat dalam proyek dan tugas yang menantang mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah. Selama menjalani magang, tentu tidak selalu berjalan secara mulus. Ada saja kendala yang terjadi ketika kita mengikuti program MSCB. Kendala yang saya hadapi selama menjalani program MSCB ini seperti yang pertama, penyesuaian budaya kerja. Beradaptasi dengan budaya kerja dan lingkungan baru bisa menjadi tantangan, terutama jika kita sebagai mahasiswa yang belum pernah bekerja sebelumnya. Yang kedua, proses pembelajaran. Memahami sistem dan prosedur kerja yang berbeda dari apa yang dipelajari di kampus membutuhkan waktu dan usaha ekstra. Kemudian, komunikasi dengan tim. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan anggota tim yang memiliki latar belakang dan gaya kerja yang berbeda bisa menjadi sebuah tantangan. Kemudian, masalah teknologi. Gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, masalah perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak kompatibel dapat menghambat kelancaran kerja. Kemudian, akses ke pembimbing. Kadang-kadang, pembimbing atau mentor di tempat magang mungkin terlalu sibuk atau tidak tersedia, sehingga mahasiswa kesulitan mendapatkan arahan dan dukungan yang diperlukan. Program MSCB telah berjalan dengan sangat baik, tetapi di sini saya ingin memberikan sedikit saran terhadap program MSCB. Yang pertama, peningkatan kualitas pembimbing. Pastikan pembimbing memiliki pengalaman dan keterampilan memadai. Memberikan pelatihan tambahan kepada pembimbing dapat meningkatkan efektivitas bimbingan. Yang kedua, partnership dengan media. Bangun kerjasama dengan media untuk mempromosikan program dan menyebarkan informasi tentang keberhasilan dan dampak positif yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, lakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal kepada mahasiswa. Kemudian, masukan saya mengenai kurikulum prodi S1 Manajemen berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari program MSCB yang saya ikuti. Yang pertama, update kurikulum secara berkala untuk memasukkan tren dan teknologi baru yang relevan dengan dunia kerja manajemen. Kemudian, manfaatkan jaringan alumni untuk memberikan wawasan tentang kebutuhan dan ekspektasi pasar kerja, serta peluang kerja bagi mahasiswa. Kemudian, tambahkan mata kuliah atau workshop fokus pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, negosiasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu.